Ketemu maning karo wong apa orang apa. Oke, pada video kali ini mencoba masak-masak ide-ide apa sih di kampung itu untuk jualan bisnis, dan dengan modal yang cukup sedikit dan banyak peminatnya insya Allah, karena banyak sekali jajan-jajan di kampung itu yang sudah membosankan lah ya. Jadi kita akan membuat inovasi-inovasi baru untuk teman-teman yang ada ide di jualan, teman-teman semuanya yang ada di kampung terutama ya. Jadi kita akan mencoba membuat ring sosis crispy. Kayak gimana pembuatannya, dan terus videonya. Dan jangan lupa di komen, like, dan subscribe untuk kemajuan channel ini biar teman-teman makin tahu jajanan-jajanan apa sih yang berinovasi di kampung dan bisa untuk menjaga perekonomian di kampung gitu ya. Jadi kita akan langsung aja menuju ke dapur untuk melakukan pembuatan ring crispy sosis kayak gimana. Jangan kemana-mana, tetap di sini dan saksikan. Ciao. Oke, kita mulai. Bahan-bahannya adalah ada telur, ada tepung, ada tusuk sate tentunya, dan ada bumbu tepung panir ya. Dan tentunya sosis. Ini adalah bahan baku utama untuk membuat makanan ini ya. Oke, seperti inilah bumbu-bumbu dan bahan-bahannya. Oke, langkah pertama kita rebus dulu sosisnya. Itu adalah fungsinya untuk biar lunak dibentuk dan tidak pecah. Ya, kita tunggu sampai mendidih dalam 3 menit. Oke, setelah 3 menit kita mengangkat atau meniriskan dari sosis yang sudah direbus. Jadi bagusnya memang dikukus ya, tapi ini karena nggak ada kukusan jadi direbus aja nggak apa-apa dengan air sedikit dan jangan lama-lama karena akan hancur nanti. Jadi cukup 3 menit kemudian kita tiriskan seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian kita akan membuat bahan celuban. Bahan celuban ini untuk merekatkan dari membalur sosis tadi kemudian dimasukkan ke tepung panir. Jadi ini bumbunya kita pakai tepung terigu sama kanji. Perbandingannya 1:2 ya. Jadi kalau misalkan tepungnya 2 sendok, kanjinya 1 sendok saja. Itu perbandingannya seperti itu. Kemudian kita bagi bumbu masako, garam, ada lada, ada micin ya. Bumbunya cukup simpel, sederhana, tapi jangan terlampau banyak, jadi dikira-kira aja dari bahan-bahan tadi seperti tepung. Kemudian setelah dikasih bumbu-bumbu masako, garam, dan micin dan seterusnya, kemudian kita bagi air dingin aja sampai menjadi adonan yang cukup halus dan cukup lembut untuk membalur sosis tadi untuk merekatkan ke tepung panir nantinya sebelum digoreng. Jadi kita mencoba membuat diaduk-aduk aja seperti ini biar merata sampai adonannya tercampur rata, dan adonan jangan terlalu keras juga karena nanti akan susah untuk membalur. Jadi agak encer aja seperti adonan untuk membuat pisang goreng dan lain. Jadi ini memang harus encer ya, bahasanya itu cuwer seperti itu ya. Jadi seperti itu diaduk-aduk. Kemudian yang langkah yang terakhir nanti baru dikasih telur. Alasannya kenapa biar terakhir dikasih telur, alasannya biar tepungnya tidak ada blindir-blindir, jadi sudah hancur. Satu biji aja sudah cukup untuk 1 bungkus sosis ya. Jadi teman-teman bisa lihat seperti di gambar di atas, seperti itu dikocok sampai betul-betul halus dan cair. Fungsinya untuk membalur sosis yang ada di cetakan nanti atau yang sudah dibentuk seperti itu ya teman-teman. Oke, nah setelah itu kemudian kita siapkan wadah untuk tepung panir dan sosis. Nah, kenapa sosisnya berbentuk seperti ini ya, karena tadi adalah sudah dipotong. Kalau untuk di jualan bisa dipotong jadi 4 bagian atau di slice menjadi 4 bagian kemudian dibentuk menjadi ring. Dan ini aku untuk contohnya aku bagi menjadi 2 aja karena biar besar, karena ini adalah contoh jadi untuk dimakan sendiri dan keluarga ya. Jadi seperti ini caranya dibalur, kemudian dibalik-balik, diguling-gulingkan, dimandi-mandikan, kemudian yang kurang bisa memasuki bagian dalamnya bisa ditaruh pakai tangan apa, usahakan tangannya bersih dan steril seperti itu karena ini berbahan kering ya. Dan untuk teman-teman yang pengen coba di rumah
atau ide jualan untuk jualan anak-anak ini pun tidak terlampau besar dan tidak terlampau kecil. Dengan harga mungkin di kisaran 2 ribuan itu udah cukup untung, hampir 70% untung bisa lumayan, alhamdulillah. Jadi biar nggak bosen untuk anak-anak makan, dan bahkan dewasa pun ini menyukainya ya. Seperti itu, namanya ring sosis crispy. Seperti inilah proses pembuatannya. Nah, kemudian langkah berikutnya nanti adalah tinggal digoreng aja. Cukup mudah sekali ya teman-teman untuk pembuatan ini, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian siapkan minyak panas, tapi jangan terlalu panas karena nanti kalau terlalu panas akan cepat hitam atau gosong. Jadi usahakan yang sedang panas saja. Inilah akan mencoba proses penggorengannya. Setelah udah rasa cukup panas, kemudian kita masukkan satu persatu dari bahan yang sudah kita balut dengan tepung panir tadi atau ring sosis crispy. Dan biar nanti berwarna emas kecoklatan dan sudah masak ya, seperti itu. Jadi kita coba masukkan dan tunggu beberapa menit saja sudah masak ya, begitu ya teman-teman. Oke, ini adalah hasil dari ring sosis crispy. Jadi kita akan coba ya. Jadi tetap kering. Untuk ide jualan bagus banget. Ini bisa dijual 1.000-an, itu bisa untung. Ini per bijinya sekitar 350 perak, jadi ada untung sekitar 650 perak. Kita akan coba ya. Ini crispy di luar, lembut di dalam. Oke. Jadi ini adalah ring crispy ide jualan untuk teman-teman yang mau jualan ring crispy sosis. Oke, dan rasanya anak-anak pasti suka sampai dewasa. Dan ini perlu ditambahin plating saus atau bumbu kacang pun boleh. Dan rasanya enak. Oke, ya udah cukup sekian videonya tentang ide jualan apa lagi untuk jualan-jualan di kampung yang harus penuh inovasi biar anak-anak nggak bosan. Ya udah, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Masak-masak apa lagi? Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat orang apa.